Halo semuanya, balik lagi di channel kesayangan kalian bersama aku, Putri Rosyani. Nah, di video hari ini atau di video kali ini, aku akan membahas dan mempresentasikan mengenai praktikum konseling individual yang berhubungan dengan tugas UTS semester 7. Oke, sebelum kita ke materinya, jangan lupa untuk kalian untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan pastikan kalian melihat PowerPoint yang akan aku sediakan di atas ini. Dan langsung aja kita ke materinya. Check it out. Oke, yang pertama aku akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum konseling individual itu sendiri. Jadi, apakah itu praktikum konseling individual? Jadi, praktikum konseling individu merupakan layanan peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya. Layanan konseling individual merupakan layanan yang diselenggarakan oleh guru BK sendiri dan siswa yang akan ditanganinya. Selanjutnya itu ada perspektif dan makna konseling. Proses hubungan komunikasi antar pribadi yang mendalam antara konselor dan konseli. Inti proses konseling hubungan interpersonal yaitu untuk membantu konseli menemukan dirinya untuk mengambil suatu keputusan dalam hidupnya. Hal itu diungkapkan oleh Suranata tahun 2019. Selanjutnya, di sini ada mengapa, siapa, dan bagaimana. Setiap orang mengalami masalah. Masalah terjadi jika individu tidak menemukan dirinya untuk mengambil suatu keputusan. Setiap orang perlu orang lain untuk menemukan dirinya. Jadi, manusia itu adalah makhluk individu. Setiap orang perlu memahami dirinya secara utuh. Yang pertama ada making a right decision, membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, goal oriented, berorientasi pada tujuan. Yang ketiga ada every counseling effective daily living, yang artinya setiap konseling efektif di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada konselor sebagai kaca konseling. Nah, maksudnya adalah dalam konseling individual, konselor memberikan ruang suasana yang memungkinkan konseling membuka diri setransparan mungkin terhadap siswa atau orang yang akan dikonselornya. Dalam suasana seperti itu, ibaratkan konseling sedang berkaca. Melalui kaca itu, konseling memahami kondisi diri sendiri dan lingkungannya serta permasalahan yang dialami, kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta kemungkinan upaya untuk mengatasi masalah itu atau masalah yang telah terjadi. Hasil berkaca itu mengarahkan dan mengerahkan konseling untuk segera melakukan tindakan pengentasan kekurangan, kelemahan yang ada pada diri konseli tersebut. Oke, selanjutnya ini adalah hal penting yaitu tugas utama dari seorang konselor. Di sini ada 3M. Yang pertama, mendengarkan dengan penuh perhatian. 3M yang kedua itu merespon dengan tepat dan penuh makna. 3M yang ketiga atau yang terakhir, memahami dengan cermat dan penuh makna. Yang selanjutnya itu ada juga hal yang penting banget yaitu proses konseling tersebut. Konseling merupakan proses bantuan yang dilakukan oleh konselor dengan konseli yang sedang mengalami masalah dalam upaya mengatasi problem kehidupannya secara face to face atau tatapan ya, wajah muka-muka bicara langsung gitu, atau kontak langsung. Proses konseling yaitu di sini ada 6 tahap. Membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseli. Yang kedua, mengidentifikasi dan penilaian masalah yang terjadi terhadap konseli. Yang ketiga, memfasilitasi perubahan terapeutis. Yang keempat, evaluasi dan terminasi. Yang kelima, tahap kerja yang akan dilakukan. Yang keenam atau yang terakhir, tahap tindakan yang akan diberikan terhadap konseli tersebut. Yang selanjutnya ada tahap keefektifan konseling. Nah, di sini ada 6 juga nih. Ada yang pertama itu interest. Konseling menyadari perlunya adanya konseling. Yang kedua ada feasibilities. Konseling meyakini proses konseling bermanfaat baginya. Jadi konseling itu akan datang dengan sadar tanpa paksaan orang lain. Yang ketiga ada acceptability. Konseling memahami proses konseling dan berupa aktif berpartisipasi. Yang keempat ada awareness. Konseling memahami dirinya dan arah perubahan atau keputusan yang akan dia lakukan nantinya. Yang kelima, konseling melaksanakan keputusan atau perubahan. Yang keenam atau
atau yang terakhir, konseling mengevaluasi perubahan yang akan terjadi pada dirinya nanti. Nah, ada juga nih etika dasar pelayanan konseling. Yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada keputusan yang diambil oleh konseling itu sendiri nantinya, yang ketiga ada kesukarelaan dan keterbukaan, di mana konseli akan terbuka terhadap konselornya yang akan menceritakan apa permasalahan yang dialaminya dalam kasusnya tersebut. Nah, ini juga yang paling penting yang harus diingat oleh seorang konselor, yaitu asas kerahasiaan, di mana kita dalam setiap melakukan konselor atau menangani konseli harus ingat adanya kerahasiaan dan kita harus menjaga dan bertanggung jawab karena seorang apa yang orang yang telah kita layani itu sudah memberikan rahasia terhadap kita. Ada juga teknik konseling. Di sini ada dua teknik, teknik umum dan teknik khusus. Nah, kalau teknik umum kalian bisa baca nanti di PowerPoint yang sudah saya jelaskan sendiri ini. Ada juga teknik khusus. Nah, untuk yang terakhir, bagaimana sih konselor bekerja menggunakan teknik dan model? Di sini ada model pendekatan konseling. Yang pertama, pendekatan konseling ada Gestalt, teknik permainan dialog, teknik saya bertanggung jawab, teknik bermain proyeksi, teknik pembalikan, dan teknik tetap dengan perasaan. Yang kedua, pendekatan konseling behavioral. Yang ketiga atau yang terakhir, pendekatan konseling rasional emotif. Oke, nah itu dia tadi materi yang bisa saya jelaskan. Hanya sedikit materi ini yang saya sampaikan. Mohon maaf jika PowerPoint-nya kurang menarik atau materi yang saya bawakan kurang lengkap. Bagi teman-teman yang tahu materi lengkapnya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa kalian juga tulis video-video apa yang ingin kalian tonton berikutnya di channel aku. Dan sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. See you!